Halo teman-teman, happy weekend. Saat ini saya ingin sharing sedikit tentang Laravel, salah satu framework di PHP gitu ya. Nah, kenapa? Karena saya lihat juga teman-teman banyak yang punya inovasi, punya ide, banyak yang ingin bangun startup juga gitu. Nah, daripada nanti menghabiskan budgetnya untuk developer, untuk hire programmer, mungkin ada baiknya kita belajar sendiri gitu, bagaimana ngoding gitu. Paling enggak kan kita buat minimum viable produknya gitu. Nah, di sini kita coba membuat aplikasi web gitu dengan Laravel. Kenapa web? Ya simple ya, bisa digunakan di berbagai device gitu ya. Nah, jadi Laravel itu framework gitu ya di PHP. Mungkin zaman-zaman dulu saya pernah kuliah atau teman-teman yang lain yang mungkin seangkatan dengan saya lebih sering mendengar code igniter gitu ya. Ada juga mungkin pernah dengar Zen framework, terus habis itu ada Symfony atau banyak banget lah. Nah, salah satu yang paling populer yang diminati oleh banyak developer saat ini, developer web, itu adalah framework Laravel. Nah, kenapa? Kalau menurut saya, yang pertama Laravel itu sintaknya nggak ribet dan cenderung cantik gitu kita bisa buatnya. Karena kenapa? Karena di dalamnya ada fitur blade. Nanti mungkin akan kita coba cari tahu bersama fitur blade itu seperti apa. Selain itu, yang kedua adalah pengelolaan rootnya yang bagus gitu. Jadi kita bisa melakukan pengelolaan root dalam satu file dengan simple lah gitu ya. Kita bisa melihat dengan mudah. Terus selanjutnya ada library tambahannya gitu yang termasuk di dalam ekosistem Laravel. Nah, di sini kita coba lihat ya. Ini salah satu webnya Laravel, bisa diakses di laravel.com. Nah, di sini ada beberapa library yang biasa digunakan oleh teman-teman gitu. Misalnya di sini ada Force, di sini untuk server management, ada Vapor untuk serverless deployment ya, dan ada banyak lagi yang bisa teman-teman akses gitu di Laravel ini. Selanjutnya, Laravel itu secure untuk metode-metode hashing atau enkripsi yang disediakan oleh Laravel ini, teman-teman bisa implementasikan dengan sangat mudah dan simpel gitu ya. Terus selanjutnya, Laravel ini juga mendukung konsep MVC, model view controller. Jadi teman-teman yang biasa ngoding MVC, nanti teman-teman juga tahu ini juga bisa membagi nanti tugas antara back end dan front end dengan mudah gitu ya. Terus yang terakhir, yang bagusnya dari Laravel ini karena banyak ya orang yang menggunakan Laravel, sehingga di sini kita dapat saling belajar gitu. Banyak komunitasnya yang sudah siap untuk saling berbagi. Oke, selanjutnya kita coba lihat ya bagaimana dokumentasi di Laravel itu sendiri. Kita klik yang documentation. Ini ada lengkap ya tentang instalasinya seperti apa, konfigurasi seperti apa. Oke, kita coba lihat lagi yang lain, misalnya tentang routing. Nah, ini yang tadi saya bilang routingnya bagus gitu. Di sini kalau kita bisa lihat, nah ini cara memanggil rootnya di folder atau di file root yang sudah teman-teman buat itu hanya seperti ini. Jadi bisa juga dia nanti memanggil salah satu function misalnya atau salah satu kelas di controller gitu, bisa didefinisikan dari sini. Itu sangat mudah. Terus selanjutnya apalagi request misalnya. Nah di request ini nanti teman-teman bisa melakukan pemanggilan dari variabel-variabel yang mungkin ada diinputkan di halaman sebelumnya, atau mungkin misalnya dengan post ya, atau mungkin nanti dengan bisa memanggil session di views ya. Ini bagaimana, nah tadi ini salah satu contoh penggunaan blade ya, bagaimana kita bisa memanggil variabel PHP itu dengan sangat mudah di dalam HTML gitu, sintaks HTML. Nah, ini juga bisa kita terjemahkan nih. Kita buat variabel baru untuk kita assign ke halaman kita misalnya. Di sini di view greeting kita memasukkan variabel name yang kontennya adalah James misalnya, seperti itu ya. Dengan sangat mudah bisa kita lakukan. Ini blade template, kita bisa lihat dokumentasinya. Nah, ini session kita lihat. Tadi bagaimana caranya kita bisa melakukan panggilan session ya dengan request. Terus habis itu kita meng-create session itu dengan sangat mudah gitu. Kita bisa lihat di sini seperti ini. Terus habis itu contohnya, nah ini kita melakukan request untuk pemanggilan session seperti ini, sangat
simpel. Untuk database ya, nah ini database-nya juga seperti apa. Konfigurasi database-nya bisa teman-teman baca nanti di sini. Nah, kita lihat ke query builder-nya. Misalnya untuk melakukan where clause ya. Nah, ini kan teman-teman biasanya melakukan ini ya, select, misalnya select bintang gitu ya, select all from users where bla 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 and bla 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 misalnya seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan hanya dengan seperti ini, langsung terassign di variable users-nya gitu. Join ya, join juga bisa difasilitasi. Jadi hampir semua bisa kita lihat di sini ada dokumentasinya. Untuk melakukan join cukup sangat simpel, tinggal kita definisikan seperti ini dan seterusnya. Kalau security ini apa nih? Ini tadi encryption ya. Jadi teman-teman di sini ada encryption, hashing dan segala macam. Bisa teman-teman lihat bagaimana caranya melakukan enkripsi, bagaimana melakukan dekripsi dan seterusnya. Nah, oke. Teman-teman, setelah kita melakukan review sedikit tentang dokumentasi di Laravel, sekarang kita coba melihat bagaimana struktur folder di Laravel. Nah, ini kebetulan saya sudah melakukan hosting ya di di salah satu host provider. Di sini kita coba lihat. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, di mana folder di Visual Studio Code ini sudah saya konekkan ke hostingan saya dengan library-nya SFTP ya. Jadi apapun yang kita lakukan update di sini sudah otomatis terupdate di file hostingan kita. Nah, di sini ada beberapa folder yang mungkin nggak akan saya bahas semuanya, hanya beberapa yang menurut saya paling sering saya gunakan gitu ya. Nah, salah satu folder yang mungkin teman-teman perlu perhatikan ini adalah salah satunya adalah app, di mana app ini khususnya di folder HTTP ya, HTTP. Di situ ada controllers. Nah, di sini teman-teman melakukan coding untuk file controller. Tadi kan ada model view controller yang utama bisa kita lakukan ya. Controllernya di sini, nih teman-teman bisa melakukan coding di sini. Ada modelsnya. Nah, modelsnya kalau melakukan coding untuk models di sini resources. Nah, resources ini isinya tentang resource yang teman-teman gunakan gitu ya, untuk khususnya untuk view, untuk halaman view. Di folder view ini teman-teman bisa menuliskan semua file view yang teman-teman butuhkan ada di sini. Ada juga roots. Roots ini juga penting, di mana teman-teman di file web.php ini teman-teman bisa mendefinisikan rute-rute untuk web kalian, web teman-teman. Jadi misalnya yogi.com/testing misalnya seperti itu ya, itu didefinisikan nanti di rute ini mengarahnya kemana, ke function yang mana dan seterusnya. Terus selain itu ada publics juga. Mana dia tadi? Ini ada public ini file teman-teman untuk diakses ya. Jadi di file public ini ada style dan segala macam yang nanti ujung-ujungnya bisa diakses oleh publik gitu. Jadi di sini publik ini untuk yang folder yang untuk diakses gitu ya. Oke teman-teman, nah kita sekarang coba untuk melakukan coding ya, coding sederhana aja bagaimana untuk mendemokan penggunaan framework Laravel ini.